A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum salih wassalihah, sahabat Gamasku, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Salih wa salihah, sahabat Gamasku, Ramadan sudah hendak berlalu meninggalkan kita. Apa saja yang sudah kita lakukan di bulan yang penuh tarbiyah ini? Apakah kita sudah siap untuk melepas bulan yang penuh berkah ini? Menyambut datangnya bulan baru, yakni bulan Syawal. Ya, kita sudah di penghujung Ramadan. Ditutup pula dengan takbir, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu bertakwa pada Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Takbir ini disunahkan untuk dikumandangkan sejak berangkat dari rumah hingga pelaksanaan salat Idul Fitri. Dalam suatu riwayat disebutkan Nabi SAW biasa keluar hendak salat pada hari raya Idul Fitri, lantas beliau bertakbir sampai beliau sampai di tempat salat tersebut. Kemudian saling mendoakan agar amalan kita di bulan Ramadan diterima, juga suatu hal yang dianjurkan saat hari raya. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa di hari Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Nah, salih wa salihah, sahabat Gamasku, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan,
Beberapa amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini semuanya adalah berisi pengampunan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Begitu pula ketika kita melakukan salat tarawih, di dalamnya pun ada pengampunan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan, yakni salat tarawih karena iman dan mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu pun akan diampuni. Masya Allah, Allah baik sekali. Salihah salihah, sahabat Kamaskul. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan amalan salat juga akan mendapatkan pengampunan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa melaksanakan salat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Ingat pula ketika di akhir-akhir Ramadan, maka perbanyaklah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selalu baca itu. Salihah salihah, sahabat Gamaskul. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian di bulan Ramadan di akhirnya pun ada suatu amalan yang kita lakukan, yakni mengeluarkan zakat fitri, ya, di penghujung Ramadan. Itu juga adalah sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena zakat fitri akan menutupi kesalahan berupa kata-kata kotor dan sia-sia. Begitu banyak amalan di bulan Ramadan yang terdapat pengampunan dosa, sampai-sampai Ibnu Rajab mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, salihah salihah, setelah kita mengetahui beberapa amalan di bulan Ramadan yang bisa menghapuskan dosa-dosa, maka seharusnya di hari raya Idul Fitri kita bisa kembali berbuka, yakni tidak berpuasa lagi, ya. Pun kita harusnya mendapati diri kita bisa semakin bersih, bisa semakin baik, bisa menjadi semakin bertakwa. Karena di satu bulan Ramadan lalu, Ramadan ini kita sudah ditempa, kita sudah belajar banyak hal, dan Allah telah pula mengampuni dosa-dosa kita, insya Allah, ya. Nah, jadi seharusnya setelah Idul Fitri seorang muslim ini bisa menjadi lebih baik. Ibadah yang biasa rutin dijaga ketika di bulan Ramadan, maka harus biasa pula dirutinkan di luar bulan Ramadan. Misalnya sholat berjamaah nih, buat anak-anak laki-laki, buat ayah, buat anak laki-laki biasa sholat di masjid, maka di luar bulan Ramadan pun sholatnya harus juga di masjid, ya. Kemudian biasa sholat malam pun harus dibiasakan pula sholat malam. Puasa sunnah Senin Kamis atau Ayyamul Bid sebisa mungkin pun dilakukan karena sudah terbiasa di tempat di satu bulan Ramadan, ya. Tak apa, kita lakukan sedikit-sedikit karena Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, terus-menerus, walaupun itu sedikit. Nah, salihah salihah, di penghujung Ramadan ada suatu malam yang ketika besoknya adalah Idul Fitri, yakni kita biasa sebut malam takbiran, ya. Takbiran pada saat Idul Fitri dimulainya kapan ya? Ya, dimulai ketika maghrib
malam tanggal 1 Syawal sampai selesai sholat Id. Jadi kalau besok mau lebaran, maghribnya kita sudah mulai bertakbir sampai nanti kita selesai sholat Id. Hal ini berdasarkan dalil berikut. Allah berfirman yang artinya, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya atau puasa, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah, bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Ayat ini menjelaskan bahwasanya ketika orang sudah selesai menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka disyariatkan untuk mengagungkan Allah dengan bertakbir seperti yang tadi Ustazah Yuni sudah baca di awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Nah, seperti itu ya. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Nabi SAW keluar rumah menuju lapangan. Kemudian beliau bertakbir hingga tiba di lapangan. Beliau tetap bertakbir sampai salat selesai. Setelah menyelesaikan salat, maka beliau menghentikan takbirnya. Ini ketika salat Idul Fitri ya, beda dengan nanti salat Idul Adha. Nah, keterangannya, jadi takbir Idul Fitri ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang terpenting waktunya maghrib malam 1 Syawal sampai setelah sholat Idul Fitri. Artinya tidak harus di masjid, karena kita di rumah maka kita tidak bertakbir. Tidak. Jadi yang di masjid bertakbir, di rumah pun boleh bertakbir ya. Kemudian sangat dianjurkan untuk memperbanyak takbir ketika menuju lapangan. Dari rumah menuju lapangan tempat sholat, jangan hanya ngobrol salihah salihah, tapi bertakbir terus ya. Kemudian dari Nafi, dulu Ibnu Umar bertakbir pada hari Id ketika keluar rumah sampai beliau tiba di lapangan. Beliau pun tetap melanjutkan takbir hingga imam datang ya. Jadi kita harus terus bertakbir dari rumah sampai ke lapangan sampai selesai nanti sholat Id ya. Salihah salihah, ada beberapa yang harus kita perhatikan ketika kebiasaan-kebiasaan di sekitar kita. Takbir berjamaah di masjid atau di lapangan gitu ya. Jadi tidak harus berjamaah, sendiri pun bisa kita bertakbir. Kemudian takbir dengan menggunakan pengeras suara. Jangan sampai ketika kita menggunakan pengeras suara mengganggu telinga orang lain yang mendengarnya ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Kemudian tidak bertakbir ketika di tengah perjalanan menuju lapangan. Nah, ini yang biasa ditemukan di sepanjang jalan, kita hanya ngobrol yang tidak penting ya. Harusnya kita bertakbir. Nah, salihah salihah, semoga perjumpaan dengan Idul Fitri ini kita mendapatkan dua kebahagiaan. Bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika kita berjumpa kelak dengan Allah Ta'ala. Ramadan telah berakhir, salihah salihah, kita menanti lagi 11 bulan ke depan insyaallah. Ustazah Yuni ucapkan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Dari studio Gama School, Ustazah Yuni ucapkan, ila liqa ma'assalamah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.